Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali di kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan. Insya Allah bersama saya Bayu Oktara dan Ustadz Dasat Latif. Kita gaspol untuk perbanyak amal, ilmu, dan pahala di bulan yang penuh berkah. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Tepuk tangan dong. Sahabat Dasat, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat sekali dengan keseharian kita. Saat ini dengan adanya handphone, sosial media, kayaknya mudah sekali buat kita mendapatkan informasi. Ditambah lagi ada istilah namanya FOMO, Fear of Missing Out. Jadi kayaknya semua orang tuh nggak mau ketinggalan, mau jadi yang duluan. Mau itu punya barang, mau itu berbagi informasi, ingin menjadi yang pertama. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang kita suka lupa nih informasi yang kita dapat itu benar atau enggak. Belum kita cek kebenarannya, kita udah bagikan ke orang lain. Bisa jadi menjadi sebuah masalah atau bahkan bisa merugikan orang lain. Makanya yang kita bahas hari ini temanya adalah Say No to Hoax. Sudah hadir di studio saat ini sahabat Dasat dari komunitas Relawan Siaga. Lalu kemudian ada ibu-ibu UMKM Forever dan juga mahasiswa dari IT PLN Jakarta. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk semangatnya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah tetap dijaga protokol kesehatannya. Dan sebelum kita mengundang Ustadz untuk bergabung bersama kita, tadi seperti biasa kita akan melakukan polling dan sudah dibagikan linknya untuk sahabat Dasat yang hadir di studio memilih di antara 3 pilihan. Kira-kira mana nih yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari? Silakan dikeluarkan gadgetnya. Pertanyaannya adalah apa yang sahabat Dasat lakukan saat menerima informasi atau kabar tapi belum tahu kebenarannya? Apakah A, mencari kebenaran berita tersebut, B, langsung membagikan informasi ke orang lain, atau C, menyimpan untuk diri sendiri? Nah, silakan 30 detik dari sekarang pilih jawaban Anda. Saya yakin jawabannya paling banyak A nih pasti nih. Cek dulu kebenarannya. Tapi prakteknya belum tentu. Oke, baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan, boleh simpan gadgetnya. Mudah-mudahan Anda yang di rumah juga sama semangatnya sambil menikmati sahur bersama kita. Dan sebelum kita bahas lebih dalam pilihan teman-teman ini, langsung saja kalau begitu kita undang bergabung bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Mana kabar Mas Alhamdulillah Bayu? sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Puasa? Insya Allah Tarawih? lancar. Oh alhamdulillah Pak Ustadz udah balik ke masjid. Alhamdulillah. Senang sekali. Alhamdulillah. Suasananya luar biasa. Siapa tamu kita pagi ini? Teman-teman relawan, teman-teman mahasiswa dan juga ibu-ibu UMKM nih Pak Ustadz. Para pengusaha, para pejuang-pejuang. Relawan apa nih? Relawan siaga. Oh, Gitu. Nanti yang kita tanya. penting bukan relawan pilkada. Kenapa tuh Pak Ustadz? Itu biasa banyak nyebarkan hoax. Wah, tapi kan itu zaman dulu, zaman sekarang kan kayaknya relawan yang ini sih nggak suka menyebarkan. Lain, ini hoax relawan nih. kemanusiaan. Insya Allah relawan kemanusiaan. Ya. Nah, tadi Pak Ustadz kita sudah menyebar pilihan untuk teman-teman di sini untuk memilih. Dan Ya. ini pilihan pollingnya, sama-sama kita lihat. Apa yang sahabat Dasat lakukan saat menerima informasi atau kabar, tapi belum tahu kebenarannya? Ternyata lebih banyak memilih A, mencari kebenaran berita tersebut. B, menyimpan untuk diri sendiri. Itu yang cukup banyak juga. Yang C, langsung membagikan informasi kepada orang lain. Ada juga memilih ternyata. Mas Bayu, yang ideal sebenarnya menurut petunjuk Quran adalah A, mencari kebenaran berita tersebut. Dalam teori komunikasi yang disebut check and recheck. Kalau bahasa Qurannya tabayun. Tabayun. Bahasa Indonesianya klarifikasi. Jadi ketika saya terima berita, saya harus cek dulu
Bagaimana cara ngeceknya? Pertama, lihat siapa sumbernya. Berita, ciri-ciri berita dan informasi yang tidak punya sumber itu hampir dipastikan pasti bohong. Kan sering kalau berkaitan dengan agama, petua dasat latif, padahal tidak pernah saya keluarkan searching seperti itu. Hanya cuma supaya kan dalam dunia informasi sekarang ini, apalagi bisnis online, ada disebut clickbait. Itu dia, untuk Maka menarik dia perhatian. bikin judul-judul sensasi, Betul. lain judulnya, lain beritanya. Supaya apa? Supaya orang kunjungi dia punya portal. Makin banyak orang mengunjungi portal itu, makin banyak peluang dapat pengiklan. Akhirnya hitung-hitungnya juga dunia. Allah tidak melarang Mas Bayu cari dunia karena kita lagi hidup di dunia. Betul. Tapi ingat, jangan karena kehidupan dunia kamu menghalalkan segala cara, karena dunia ini hanya transit. Betul. Tujuan akhir kita dunia. Kalau saya sebarkan berita ini, bagaimana dampaknya untuk kehidupan dunia dan akhirat saya? Tuh Masya yang Allah. pertama. Yang kedua, langsung membagikan informasi ke orang lain. Ini paling banyak. Seringnya begitu Pak Paling Ustadz. sering ini. Tapi di sini kok pilihannya paling sedikit Terutama ya Pak Ustadz? kasihan ibu-ibu nih, Bu Majelis Taklim. Begitu dapat? Ya dapat langsung, dia tidak tabayun lagi. Apalagi kalau sudah dekat-dekat momen politik. Dia benci kepada si A. Ada berita berkaitan dengan A, yang berkaitan dengan A keburukannya, maka dia cepat itu. Dia tidak baca lagi cepat. Nanti setelah orang yang disebarkan berita fitnah itu merasa difitnah dan merasa dirugikan, maka dilapor. Begitu dilapor baru dia ngomong, saya tidak tahu apa kau sudah mau jadi BAP-mu. Maka tujuannya itu yang pertama kita minta Cari ditabayun kebenaran dulu. dulu, tabayun dulu Yang ya, paling banyak adalah langsung membagikan informasi ke orang lain. Dan di dalam ini ternyata ada 5%. Cuma sedikit tapi Pak Ustadz. Tapi tetap ada. Tetap ada. Ya kan? Nah, yang berikutnya aja menyimpan untuk diri sendiri. Menyimpan untuk diri sendiri juga ini bukanlah sesuatu yang baik. Oh. Kenapa? Kalau kebaikan, sebarkan. Harus disebarkan. Karena ketika Mas Bayu sudah di alam kubur, putus semua. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa. Tinggallah satu di antaranya dari 3 yang bisa berkembang terus amalnya. Ya, dia akan menjadi amal jari yang bertumbuh terus. Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi supaya dapat kita ini faedah ilmu bermanfaat, setelah kita klarifikasi, setelah cek and recheck, tabayun, oh ternyata ini betul dan ini kebaikan di dalamnya, sebarkan. Jangan untuk diri sendiri, sebarkan. Oh. Kita dapat guntingan-guntingan cerita-cerita hikmah. Oh sudah, oh ini baik ini. Bercerita tentang bahaya selingkuh. Biasa Gimana, ibu-ibu Pak senang sekali sebar ini. Bahaya selingkuh. Dan dia sebar ke suaminya nomor 1. Ya kan? Biar suaminya baca Ya, juga. ada. Nah, itu semua pentingnya kita mengelola informasi. Nah, Pak Ustadz bicara soal informasi, kadang-kadang ada informasi yang baik, ada informasi yang buruk. Yang harus dilakukan tabayun semua informasi atau gimana? Misalnya prestasi orang, perlu nggak kita tabayun? Kan berita baik. Ya, tetap ini jangan sampai berita baik itu, berita yang kita anggap baik ternyata bohong. Oh. Saya tetap sebar ya, nih, Pak Ustadz. oh Bayu presenter terbaik di Amin. Indonesia. Amin ya Allah. Misalnya itu kan? Amin. Tapi Saya itu sebar, hoax tuh, Pak oh Ustadz. ternyata bohong. Ini kebohongan meskipun dia baik tetap bohong misalnya kan. Ada nilai bohong di dalam, tapi dia tidak menyebabkan kehancuran. Tapi tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Nanti ada kontrak yang jadi di situ gara-gara ternyata perusahaan oh cepat dia terbaik kontrak ternyata di dalam kontrak klarifikasi kan biasa kalau yang terbaik itu terbaik juga nilainya Nilainya. ya kan ternyata nyesal saya nilainya ternyata tidak seperti itu kualitasnya. Oh, jadi Sebaiknya tetap kesesatan berpikir ya, Pak klarifikasi Ustadz. ya, Harus tetap klarifikasi. diklarifikasi. Berbicara soal berita, kita harus hati-hati. Iya. Masyarakat kita kecerdasan tentang informasi ini masih kurang. Kenapa? Kita baru menikmati namanya kebebasan informasi. Betul. Ya, itulah sebabnya di negara kita ini diatur ada yang disebut komisi informasi. Itu untuk menyaring, jangan sampai dan informasi yang benar juga tidak boleh disembunyi. Kalau itu Harus untuk dibagikan. kemaslahatan. Sebab apa? Peroleh informasi itu adalah hak asasi manusia. Iya. Kebebasan informasi itu hak asasi manusia. Nah, kalau kita menyembunyikan berita yang benar, informasi yang benar, itu juga sebuah pelanggaran. Nah, itulah sebabnya di Indonesia ada disebut KPI, Komisi
Penyiaran Indonesia yang mengatur informasi yang lalu lalang di Indonesia. Siap, dahsyat sekali. Memang yang namanya informasi berarti memang harus diberikan kepada semua orang karena itu hak asasi manusia, Pak Ustadz. Cuma sebagai kita yang menerima informasi sebaiknya melakukan klarifikasi dulu apakah berita atau informasi yang kita dapat itu benar atau tidak. Apalagi kalau ada keinginan untuk membagikannya kepada orang lain. Nah, setelah ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah bisa dibilang seseorang yang punya tanggung jawab juga nih untuk hal informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan beliau. Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Gaspol Sahur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Nah, seperti janji kita tadi, kita akan ngundang seorang narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalamannya. Beliau adalah staf khusus Mensesnek Republik Indonesia. Kita sambut Mas Faldo Maldini. Apa kabar Bang Faldo? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, anak muda. Masya Allah. Silakan Bang Faldo. Gimana Halo nih semuanya, Bapak Ibu? puasa lancar sejauh ini? Alhamdulillah lancar. Bagi kegiatan antara pekerjaan dengan ibadah nggak ada kendala lah ya Bang ya? Insya Allah enggak. Makin semangat. Makin semangat. Nah tadi kan saya di awal sempat cerita tuh bahwa salah satu tugas Bang Faldo adalah ya termasuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Itu gimana tuh pada saat memberikan informasi biasanya yang Bang Faldo lakukan, apakah memang itu udah pasti kebenaran atau ya udah pasti kebenaran dong kalau dari pemerintah Bang. Ya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih nanti takut disangka hoax gitu? Ya, memang benar ya tadi sempat dengar dari Ustadz gitu bahwa baik buruk itu kan subjektif ya Ustadz ya. Ya. Mungkin ada yang menurut kita beritanya baik gitu, tapi tidak benar gitu loh. Tapi mungkin beritanya buruk, tapi itu benar gitu. Nah jadi kan kita bicara soal kebenaran. The truth gitu kan. Jadi dan dalam pemerintahan kita nggak boleh bohong, ya kan? Karena hoax di mana-mana, semuanya bisa memproduksi berita. Apalagi kita di alam demokrasi seperti sekarang, Betul. ya kan? Beda kalau dulu otoritarian mungkin satu jalur gitu. Kalau sekarang semuanya bisa jadi narasumber, semuanya bisa jadi konten kreator, viral sedikit langsung masuk TV, ya kan? Dan langsung masuk TikTok dan lalala gitu. Nah jadi kita memang dalam bekerja, saya biasanya cross check beberapa titik sih, Mas. Pertama pasti tentunya ke Pak Menteri dan juga memastikan kepada orang-orang gitu. Apalagi apabila ketika ada kritik Ustadz dari masyarakat. Kadang-kadang kan tabayun itu seperti apa ya? Politik ini kan sebenarnya atau pemerintah ini kan tentang silaturahmi ya. Nah jangan sampai gara-gara kita tidak bisa mengelola informasi, silaturahmi kita rusak gitu loh. Ya kan? Karena politik kan untuk menggalang dukungan. Pemerintah kan pengen didukung. Bukan pengen benar dan salah saja, tapi kita mau didukung. Tolong didukung dalam mengerjakan pekerjaan kita. Jadi informasi yang kita sampaikan harus bikin orang ngedukung. Baik. Kalau orang nggak ngedukung kita, ya susah gitu loh. Nah makanya tugas kami sebenarnya dalam pemerintahan gitu untuk menyampaikan informasi untuk menggalang dukungan. Nah, pada saat Tanpa membohongi ya. tanpa membohongi. Tanpa membohongi. Itu yang harus digarisbawahi. Iya, tanpa membohongi. Nah, pada saat melakukan pekerjaan ya Bang Faldo, kan tadi seperti dibilang ada juga yang kritik gitu. Pada saat memberikan kritik atau mungkin menanggapi dengan miring. Ya. Bang Faldo bagaimana menyikapinya? Ya kalau seandainya ada kritik gitu kan, ya sama gitu. Kita juga pengen tabayun juga sebenarnya dengan apa yang dikritik gitu. Kadang mungkin apa yang terucap beda sama yang ada di hati gitu. Apa yang tertulis di media sosial beda sama apa yang ada di pikiran. Apa yang disampaikan di Facebooknya mungkin beda sama apa yang dia rasakan gitu loh. Dan kami juga ketika ingin menjawab kritiknya gitu, kita juga di posisi kayak, wah ini apakah betul yang dijadikan kritik ini gitu, kita cross check juga gitu. Bukan berarti pasti masyarakat ngomong begini itu hoax, nggak gitu. Kita pasti cross check gitu. Apakah ternyata minyak goreng langka gitu misalnya. Ya itu kita masukin ke dalam infonya gimana, di mana titik langkanya, apa yang harus kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan apa dan memang sedang dikerjakan. Memang kadang Ustadz dan Mas
Bayu dan masyarakat semua butuh waktu dalam mengerjakannya. Kita 270 juta orang, pulaunya 13.000 orang. Kadang ributnya di satu sini aja, di sini ributnya lain lagi gitu loh. Nah jadinya memang ya mungkin itulah ya. Mungkin pada akhirnya ya orang-orang kayak kita mungkin ya dihisapnya cukup lama gitu loh. Nanti di akhirat nanti karena kerjanya banyak gitu loh. Karena kerjanya banyak dan nggak boleh bohong. Jadi kita ketika melihat kritik kita juga pengen tabayun dan harapannya ketika kita menyampaikan sesuatu dan rasa-rasanya nggak cocok sama Bapak Ibu, tabayun juga gitu loh. Oh, jadi ya, jadi tabayun gitu ini timbal balik gitu kalau bisa. Betul. Jadi silaturahmi kita enak. Nah, jangan sampai gara-gara berpolitik kita jadi jauh. Jadi gitu. putus silaturahmi. Saya gara-gara politik nih 10 cm sama Ustadz Asad Latif. Nah, jangan sampai gara-gara politik 10 kilo jarak saya sama Ustadz. Astagfirullah. Jauh. Nah itu dia. Gitu. Bang Faldo, waktu kan Bang Faldo berpolitik ini udah cukup panjang. Sebelum di posisi yang sekarang, di tugas yang sekarang, dulu kan juga di partai politik. Pernah nggak waktu di partai gitu karena mungkin ya perintah dari garis partai menyampaikan sesuatu akhirnya terlibat dalam sebuah perdebatan tweet war misalnya? Oh sering. Nah, itu gimana tuh? Ya kami sih menganggap itu ini aja ya Ustadz Mas Bayu ya. Jadi kayak semacam dialektika lah. Karena kan politik dalam derajat tertentu siasah ya. Bersiasat gitu. Tapi yang paling betul yang kita lakukan adalah kita nggak boleh bohong. Itu yang paling kita nggak boleh bohong. Kita nggak boleh menyebarkan yang salah. Ya bersiasat, bersilaturahmi gitu. Jadi ya saya menganggap tweet war, berdebat itu ya kita ngomongnya itu seperti bisik-bisik aja secara dekat gitu. Ya suaranya dikit tapi sampai. Nah, gitu. Mas Bayu, Siapa Ustaz? ketika kita berbicara tentang debat, itu bedanya dengan sahabat dan alim ulama berdebat dengan politisi, beda. Gimana beda? Kalau ulama, sahabat, Rasulullah berdebat, mereka selalu debat. Tapi debatnya adalah mencari kebenaran. Ya. Poinnya itu, mencari kebenaran. Yang kalau politisi biasanya mencari kemenangan. Berbeda. Itu beda. Kalau orang mencari kemenangan, biasanya ujung-ujungnya menghalalkan segala cara. Yang penting saya menang. Itulah sejarah awalnya muncul disebut public speaking. Retorika bahasa Indonesianya. Menggunakan segala kemampuan berdebat, maka bagaimana saya sudah bisa memenangkan ini? Untuk apa? Mendapat simpati. Mendapat simpati, mendapat pemilih. Mendapat pemilih apa? Saya menjadi pemenang. Pemenang untuk apa? Dapat kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Islam tidak melarang kekuasaan. Tapi endingnya yang beda. Machiavelli endingnya itu adalah kekuasaan. Saya berpartai mengambil wali kota. Saya berpartai mengambil gubernur. Saya berpartai mengambil presiden. Itu tujuannya. Supaya apa? Saya bisa bagi kekuasaan ini. Kalau Islam, seperti dikatakan tadi, siasa. Tujuan akhirnya bukan kekuasaan. Itu masih dua dari terakhir. Kekuasaan. Tapi endingnya adalah kemaslahatan. Bagaimana saya ambil wali kota, saya ambil presiden, saya ambil staf khusus, supaya saya menciptakan kemaslahatan. Nah sekarang banyak orang mengambil kekuasaan, apa yang dia telah pikir? Geng-geng saya dulu dong. Yang sponsori saya dulu. Itu sudah merusak. Nah, akhirnya banyak pejabat publik tidak mau dikritik. Salah, kalau kalian mau menjadi pejabat publik, siap dikritik. Namanya ini publik. Kenapa? Karena kamu diongkosi oleh negara. Dari mana negara dapat ongkos? Dari pembayar pajak. Siapa yang bayar pajak? Ya Asad Latif. Saya. Jadi ketika saya lihat, salah caranya ngelola negara ini. Saya hanya hak mengeritik. Cuma kita orang berakhlak dan beragama mengeritiknya beda. Dalam sholat ada kritik. Saya sholat nih jadi imam. Mestinya saya ruku, tapi saya langsung sujud. Yang di belakang punya hak mengeritik saya. Ngeritiknya bukan ada saat salah kok. Itu tidak beradab. Bahkan dia salah sholatnya. Tapi gimana saya ngeritiknya? Subhanallah. Itu cara mengeritik. Mengeritiknya itu kalau kita yang paling penting punya kepekaan kritik terhadap arus informasi dalam mengelola negara, anggota dewan. Cuma sayang juga disayang. Sayang seribu sayang. Anggota dewan kadangkala kalau dilihat, wah ini kita pendukung nih, tidak boleh ngeritik. Itu awalnya. Maka saya melihat, mohon maaf, ini bukan radikal. Karena biasa kalau kita Ustadz bicara politik, dianggap radikal. Radikal nenek nu. Bukan radikal. Bukan ini situ ya, bagian kecintaan ulama terhadap negara. Bang Faldo, terakhir, ada tips nggak buat sahabat Dasat nih supaya nggak termakan hoax? Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Iya,
intinya sih hidup ini kan silaturahmi ya. Dan tujuan kita itu kan goyahnya itu silaturahmi, termasuk politik Ustaz menurut saya. Ya, wasilahnya itu ya negara, kementerian, DPR itu sarana aja gitu. Jangan sampai kita gara-gara negara politik kita nggak ngobrol gitu. Mas Faldo, saya senang selalu mengutamakan silaturahim. Tahu enggak itu silaturahim? Itu bahasa Arab. Rahim. Kita pernah dalam rahimnya ibu. Yes. Maka tidak akan pernah ada ibu yang lupakan anaknya. Kita disimpan dalam tempat yang paling aman. Itu rahim. Ya. Tidak, ini rahim ini. Kata rahim ini kasih sayang. Ya, rohim, betul. Kasih sayang. Maka kalau orang berpolitik, berbicara, mengambil keputusan atas dasar kasih sayang sesama manusia, insya Allah tidak akan menimbulkan kegaduhan. Cuma kadang-kala bukan rahim kasih sayang apa-apa, maju. Baik. Mudah-mudahan bagus karirnya. Ya. Amin, Ustaz. Amin. Bang Faldo, terima Terima kasih kasih, sudah meluangkan Ustaz. waktu Mas Bayu. hari Terima ini. kasih juga. Mudah-mudahan sukses dan amal terus menjalankan tugasnya dimanapun ditempatkan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan membawa kebaikan buat kemaslahatan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil melanjutkan mempersiapkan sahur atau mungkin Anda yang sedang menikmati santap sahur, sama-sama kita perbanyak kembali, kita gaspol mencari amal dan pahala tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini yang dibahas mengenai say no to hoax. Jadi sebaiknya seperti disampaikan Ustadz tadi, sebelum kita menyebarkan informasi atau menerima informasi sebagai kebenaran, sebaiknya harus dicari dulu, klarifikasi dulu, tabayun dulu. Nah, Ustadz Dasat, saya pernah mendengar ada sebuah ayat, surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan atau kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, sebenarnya yang dimaksud sebagai orang fasik itu yang mana Pak Ustadz? Fasik itu bahasa sederhananya pura-pura beriman. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin yang banyak di medsos itu yang pencitraan. Lain di bibir, lain di hati, lain dilakukan. Itu fasik, pura-pura beriman. Dan biasanya orang fasik kalau dia menyebarkan berita, oh ngeri karena yang disampaikan bohong. Karena ya nama pura-pura. Ya. Sholat tapi pura-pura, puasa tapi pura-pura, pura-pura beriman. Nah itu jadi ketika datang membawa berita orang-orang fasik seperti itu, sudah jangan langsung telan mentah-mentah beritanya. Tapi tabayun, bahasa Qur'annya tadi tabayun lah, klarifikasi lah, cek and recheck. Agar apa? Tidak menimbulkan kerusakan, berita itu tidak menimbulkan kerusakan. Dan kamu tidak akan menyesal, kan banyak kita lihat setelah dipersoalkan, ya karena pilpres, karena pilkada, jadi tim sukses, dia sebar berita, ternyata yang disebarkan itu bohong atau mengarah ke fitnah, lapor pencemaran nama baik, baru dia menyesal. Terbukti ayat ini agar kamu tidak menyesal. Nah, kemudian dalam berita juga itu, ya perlu kita tahu siapa yang menyebarkan, siapa yang menyebarkan Sumber ini, informasinya. sumber informasi ini. Ya. Kan media, kalau apalagi insya Allah kalau media-media yang terdaftar, media profesional, Ya. TV, Betul. ya insya Allah itu biasa berita yang disampaikan itu diklarifikasi sebelumnya, cek and recheck sebelumnya. Ya. Karena memang media massa itu Mas Bayu, saya alhamdulillah Allah takdirkan saya sebagai dosen ilmu komunikasi. Jadi yang begini saya pelajari. Saya sampai doktor soal begini. Ya, sebelum bicara tadi sebagai juru bicara itu kerjanya orang PR. PR itu saya punya gelar S2 itu dari PR. Masya Allah. Public relation itu menjadi telinga, mata dan mulut seorang pemerintah. Jadi kalau dia menjadi juru bicara menteri, dia menjadi mata, telinga dan mulut. Ya. Jadi seorang menteri. Nah, sekarang media massa itu, Mas Bayu, TV, podcast dan lain sebagainya. Pokoknya namanya media massa. Ya. Dia memiliki 4 fungsi. Minimal 4 fungsi. Yang pertama, 1, fungsi informasi. Dia memberikan informasi. Dan masyarakat kita banyak yang tidak tahu apa perbedaan antara informasi dengan berita. Ya. Coba kalau saya tanya,
Apa perbedaan antara berita dengan informasi? Kita selalu bicara berita, informasi, tapi kita tidak tahu kan apa itu berita. Informasi apa? Dan enggak. Informasi adalah pengetahuan baru. Itu informasi. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu informasi. Kalau berita? Berita menghilangkan kecemasan. Kenapa orang kumpul di situ? Kan kita mau kenapa orang kumpul di situ? Oh, ternyata orang tabrakan datang. Pinggir. Saya bapaknya ini. Ternyata yang ditabrak monyet. Ya. Oh, jadi untuk menghilangkan kecemasan. Iya, ya, menghilangkan kecemasan. Berarti udah fakta gitu ya kalau berita ya, Pak Ustadz. Jadi itu harus ditahu. Nah, masyarakat kita, ya. Baik, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa melakukan tabayun pada saat mendapatkan informasi atau berita supaya kita tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong atau hoax. Dan karena urusannya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat nanti akan dihisap ya, dipertanggungjawabkan ya Pak Ustadz. Nah, saya akan memberikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya, tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol sama yang sudah melakukan polling. Di antara pilihan A, B, atau C, siapa yang milih A tadi? Boleh angkat tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yova Melfriza dari UMKM Forever. Pilihan saya yaitu A, mencari kebenaran berita tersebut. Karena apalagi saya sering banget ya dapat broadcast dari WhatsApp, misalnya berita A, berita B, itu pasti kan ada sumbernya ya. Jadi lebih baik saya ngelihat dulu sumbernya, terus beritanya soal apa, terus saya bisa cari tahu kan, misalnya sekarang ada Google atau benar-benar sumbernya itu dari mana, berita yang didapat itu siapa sih penulisnya. Jadi saya benar-benar harus meyakinkan kalau misalnya berita ini benar. Kalau misalnya nanti saya ikut broadcast, kan jadinya dampak tanggung jawab. Tanggung jawabnya juga besar gitu apabila beritanya salah, dan jadinya bakal hoax kan. Kalau beritanya benar kan berarti kita juga menyebarkan berita baik dan menjadi pahala buat kita. Masya Allah, gimana? Ada tanggapan Pak Ustadz? Ya, ini memang itu begitu perintah Quran tadi, surah Al-Hujurat tadi. Surah Al-Hujurat ini saya jadikan lembaran persembahan saya di skripsi. Ini karena saya berbicara tentang informasi. Jadi biasa kan orang persembahan kepada siapa? Saya ini mencantumkan ini. Nah, kenapa perlu mengklarifikasi? Cara mengklarifikasinya, dia benar atau tidak? Yang paling awal adalah siapa penulisnya. Oh, berarti udah betul. Ya, benar ya. Kalau dia siapa sumbernya, TV kah, portal apa, ya, Oke. Yang kedua, lihat judulnya. Hampir bisa dipastikan kalau judul-judul bombastis, sensasional, itu sudah bisa dikata 80% pasti itu bohong. Clickbait ya Pak Ustadz? Ya, saya kan baru-baru ini korban juga ini. Ada juga Pak Ustadz? Ada juga bikin berita atas namakan saya, seolah-olah saya pernah wawancara dengan salah satu calon presiden. Saya bilang bohong itu, saya tidak pernah, saya tidak mendukung siapapun calon. Saya ulama, siapa saja yang mau kita doakan semua. Nah, itu ada juga. Maka kemudian ada juga orang biasa, ingat ini pemirsa, hati-hati. Ada juga judul berita, portalnya ada misalnya disebut Metro TV. Tapi ternyata hasil editan. Hati-hati, anak-anak sekarang ini pandai mengedit. Apalagi kalau dia menyebarkan berdasarkan kebencian. Karena kalau kebencian itu pasti niatnya sudah jelek. Maka dilihat dulu siapa sumbernya, kalau dia pribadi apa betul. Kemudian yang kedua judulnya lihat. Yang ketiga lagi, lihat lagi apa, editing apa tidak. Biasa itu badannya beda, kepalanya beda. Iya kan? Di medsos saja berapa banyak yang gunakan nama saya. Akun-akun IG, akun Facebook, Dasat Latif, foto betul-betul foto saya. Nama saya betul juga. Tapi kontennya beda, ya kan? Itu biasa suara saya yang ceramah, tapi beda ininya isinya. Itu sangat gampang. Maka ketika Anda yakini, ini tidak betul, ataupun betul, tapi apa sih faedahnya buat orang lain? Nah, ya, Pak Ustadz, maaf, kan harus kita pikirkan apa faedahnya buat orang lain. Kalau misalnya ternyata berita ini sebenarnya benar, tapi nggak ada faedah atau bahkan malah menimbulkan kekisruhan. Tidak usah disebar. Itulah seorang muslim yang baik, dia selalu berpikir antara berita, informasi dengan kemaslahatan umat. Siap sekali. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Tapi nggak mau berubah ya setelah mendengarkan petuah dari Ustadz Dasid, nggak mau berubah pilihan ya. Tetap A. Siap kalau begitu. Nah, seperti janji kami tadi, sekarang saatnya untuk sahabat Dasid yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya?
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indira Nahdafa dari ITPLN. Sebelumnya ingin bertanya Ustadz, apakah orang yang menyebarkan hoax itu sama dengan memfitnah dan apakah ganjarannya itu yang menyebarkan hoax sama dengan memfitnah? Jadi apakah hoax dengan fitnah itu sama? Pak Ustadz sudah siap untuk dengan jawabannya, tapi tahan dulu ya Pak Ustadz. Ya. Jangan kemana-mana, sahabat Dasat, kita akan dengarkan jawaban langsung dari Ustadz Dasat Latif. Apakah fitnah dengan hoax itu sama? Di mana perbedaannya? Apa ganjarannya? Hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan juga semangat sama seperti kita di studio. Tadi ada pertanyaan mengenai perbedaan antara hoax dengan fitnah. Mohon pencerahan ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Dalam literatur fikih hukum Islam ada dua tuh yang berdekatan sepupu sekali. Fitnah dengan gibah. Ya. Gibah cerita bohong. Maaf. Gibah cerita benar tapi keburukan orang. Ya, saya tahu nih Bayu tukang bohong. Astagfirullahaladzim. Lalu saya pergi cerita. Misal. Saya kaget aja. Lalu saya cerita. Itu disebut gibah. Meskipun benar, tidak boleh kita cerita. Ya, saya tahu si dia jahat betul ini. Saya ceritakan. Itu disebut gibah. Padahal benar. Meski benar, tidak boleh kita cerita. Ya. Aibnya orang. Dilarang. Yang kedua, fitnah. Fitnah inilah yang bohong. Ya. Nah, ada orang, Ustadz, yang saya cerita ini benar, kejadian memang seperti itu. Itulah disebut gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Kata Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan, ada perempuan kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Sakit, dia cakar. Sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya Jibril, siapa dia? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa? Kata Jibril, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang lain. Bayangkan, benar aja dilarang. Apalagi sudah salah. Salah itu fitnah. Hoax. Hoax itu kan bohong. Nah, dia... Kalau berita bohong Anda sebarkan, maka itu Anda sudah melakukan fitnah. Dan fitnah, jangan ngeri. Coba Al-Quran tadi surah Al-Hujurat. Kamu menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Kok maksudnya apa? Mas Bayu, saya berikan informasi yang salah. Lalu Mas Bayu jadikan informasi ini patokan, pondasi untuk membuat keputusan yang penting dalam usaha. Ternyata saya memberikan berita salah. Akhirnya Mas Bayu mengambil keputusan kebijakan yang salah. Salah dasarnya. Kenapa? Karena saya memberikan dasar berita yang salah. Akhirnya bangkrut. Bangkrut, berapa orang yang dirugikan? Kalau Mas Bayu aja saya rugi, cuma satu. Istri saya saja saya bohongi, cuma satu saya datangi. Tapi kalau saya juru bicara negara, saya bicara di televisi, berapa juta manusia yang saya bohongi? Dan itu nanti bukan cuma dibohongi, dia ngambil keputusan yang salah gara-gara bohong yang kau sebarkan. Akhirnya hancur usahanya, bangkrut. Berapa perusahaan yang bangkrut gara-gara berita bohong yang kau jadikan informasi. Akhirnya apa? Rusak. Nah, akibatnya di akhirat kau cari semua itu orang-orang yang pernah kau bohongi. Masya Allah. Kalau di dunia mau minta maaf, berapa juta rakyat Indonesia kita bohongi. Kalau istri kita bohongi, duitmu dulu, nggak ada, betul nggak ada. Padahal di kos kakinya dia simpan. Ya kan? Pengalaman ya. Tapi saya gampang minta maaf. Saya yang kumaafkan saya bohong itu hari. Istri saya nggak apa-apa. Memang begitulah kadang-kala kita selesai urusan. Ya, tapi kalau rakyat Indonesia saya bohongi, saya datangi di Pulau Kalimantan, saya datangi di Sumatera. Sebelum saya wafat, kalau saya sudah wafat tidak minta maaf. Nauzubillah min zalik. Di akhirat mereka akan keberatan semua. Hati-hati, itulah pentingnya dikelola ini informasi. Jangan seenaknya menyebarkan. Nah, kalau bicara fitnah, barang salah. Salah sudah na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadikan kebiasaan mulut ini untuk berbicara bohong dan fitnah. Ingat,
benar saja tidak boleh, apalagi sesuatu yang salah. Maka dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan untuk selalu mengklarifikasi, mencek berita yang kita sebarkan. Saya ingat kembali, saya sambung tadi, media massa. Itu tugasnya satu, menyebarkan informasi, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi edukasi. Kalau Anda membuat podcast, Anda membuat channel, ini harus ada fungsi. Pertama informasi, yang kedua fungsi pendidikan. Yang ketiga ada memang fungsi entertain, hiburan. Yang keempat fungsi apa? Kontrol. Saya menyebutkan, saya membuat berita, saya menyebarkan informasi, harus ada ini fungsi-fungsi 4. Media massa juga, TV, radio dan lain sebagainya harus menyangkut 4 ini. Jangan cuma entertain saja, hiburan saja, lupa edukasi. Untuk mendidik bangsa kita ini. Nah, pada akhirnya kalau berita bohong dan fitnah kita sebar, ada sanksi dunia. Sanksi dunia apa? Undang-undang IT. Ya, yang tinggi sekali itu kan pidananya. Nah, lepas dari pidana dunia, pidana akhirat akan menunggumu, dan pidana akhirat, hukum akhirat, jangan pernah berpikir bisa kita akali itu malaikat. Ya. Dasar sekali. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak menyebarkan informasi yang salah di sosial media. Karena kalau misalnya nanti ada orang salah ambil keputusan berdasarkan informasi yang salah dari kita, maka kita harus pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nah, satu kesempatan lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Kuntari dari UMKM OKOC Forever. Pertanyaannya seperti ini Pak, saya mendapatkan berita buruk tapi benar. Dan saya tidak mau menyebarkan, saya tahan dulu buat diri sendiri. Begitu saya lihat kenyataan, faktanya memang betul itu, saya klarifikasi, saya tabayun ke orang tersebut, tapi orang itu tidak mengaku. Bagaimana sikap kita terhadap orang itu Pak? Konten Terima beritanya kasih. apa Ibu? Kalau beritanya tentang kebohongan dia yang bisa merusak tatanan kemasyarakatan, maka Ibu punya kewajiban menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu bohong. Saya bisa jadi saksi. Kalau kita yakini kebohongan dia merusak tatanan kehidupan. Tapi kalau tidak merusak tatanan kehidupan, hanya dia saja yang rusak karena dia kebohong sendiri. Ibu ndak usah sebarkan kemana-mana. Dia pembohong. Nah, cuma kalau itu berkaitan dengan keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak, Ibu wajib menyampaikan bahwa apa yang disampaikan, saya saksinya, saya klarifikasi, saya sudah tahu. Nah itu boleh Ibu. Tapi kalau bohong hanya sekedar bohong biasa, hanya merusak dirinya saja, nasihatin aja. Jangan bohong deh, kamu kalau bohong terus, kamu sendiri yang rugi. Tetap bilangnya enggak. Ya sudah, kalau sudah dia bilang enggak, ya sudah. Oke. Urus dirimu sendiri. Urus dirimu sendiri. Kalau bahasanya kita, saya berlepas diri dari kebohonganmu. Baik. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk menutup apa yang kita bahas hari ini, mohon petuahnya buat kita semua mengenai say no to hoax. Monggo, Pak Ustadz. Ya, saya hanya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sering sudah saya sampaikan. Suatu kali Abu Hurairah berlari-lari ke pasar, ingin menyampaikan sebuah informasi penting. Apa itu? Saya ingin menyampaikan, beliau dengar, siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Berita penting. Dia berlari-lari ke pasar. Perjalanan ke pasar ketemu Umar bin Khattab. Kata Umar, Bu Rera, mau kopi mana? Kalau bahasa dia, mau kopi mana bos? Buru-buru sekali kok itu kuliah. Saya mau menyampaikan berita penting. Apa itu? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul? Ayo deh, saya mau ndak yakin saya Nabi bilang begitu. Ayo kita ketemu sama Nabi. Ini yang disebut tabayun. Ini disebut check and recheck. Datangi sumber berita. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Apa betul begitu ya Rasul? Nabi bilang, ya betul. Tapi ya Rasulullah, ini Abu Hurairah, dia mau sampaikan di pasar. Kenapa Umar? Saya takut ya Rasul. Nanti orang salah persepsi, salah tangkap. Biar kau judi yang penting syarat masuk surga. Biar kau maksiat yang penting syarat masuk surga. Salah tafsir orang nanti ini. Jangan disampaikan di pasar, bahaya. Akhirnya Nabi katakan, iya. Berita-berita seperti ini jangan kau sampaikan karena bisa nanti menimbulkan salah pahaman. Inilah sehingga dalam Islam kita kenal, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada yang cocok bicaranya untuk tempat itu.
dan setiap bicara ada yang cocok tempat untuk bicara itu. Artinya ini benar yang saya mau sampaikan, benar. Memang ada faktanya. Tapi kalau saya sampaikan ini gaduh orang di masjid. Daripada gaduh orang di masjid, saya bahas yang lain aja deh. Maka dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan untuk menyebarkan informasi. Kalau kita orang Islam, pertimbangannya adalah kemaslahatan. Setiap Anda mau menyebarkan berita apapun di akun-akun medsos kalian, maka selalu pertimbangkan apa faedah dan kemaslahatannya. Kalau lebih banyak mudaratnya, tinggalkan. Kalau bagus, manfaat bersama, sebarkan. Insya Allah jadi amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas ketuahnya. Mudah-mudahan semua kita sahabat Dasat yang di studio maupun yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, sama-sama kita bisa memberikan informasi yang membawa kebaikan, kemaslahatan dan juga berfaedah buat orang banyak. Akhir kata kami semua, Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah besok kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV